Jadi pada hari ini saya sebagai di sini calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap akan menyampaikan aksi nyata modul 154, yaitu mengenai implementasi budaya positif sekolah di SMP Abang 1 Pesugihan. Sebelum masuk ke budaya positif, saya ingin kita merefleksi kembali, mengingat kembali tentang apa artinya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi kalau misalkan kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita itu sekarang itu posisinya hanya sebagai fasilitator. Kita sebagai orang yang menuntun anak untuk mengembangkan potensi anak. Di kodrat anak itu maksudnya apa saja yang sudah dimiliki anak. Kalau kita dulu bilang gini ya, anak itu adalah diibaratkan dengan selembar kertas yang kosong. Pernah ya dengan itu ya? Selembar kertas yang kosong, kemudian kita bisa mengisi apa saja di kertas itu. Nah, ini dipatahkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi anak itu bukan selembar kertas yang kosong, tapi anak itu adalah selembar kertas yang penuh dengan coretan. Coretan-coretan ini sudah dibawa lahir oleh anak. Nah, tugas kita menebalkan coretan-coretan ini yang nantinya dapat membantu anak untuk mencapai kebahagiaan baik dirinya sebagai seorang individu maupun sebagai bekal anak pada saat anak nanti sudah dewasa dan terjun ke masyarakat. Nah, kemudian, kalau misalkan di sini, ya jadi waktu itu misalkan pendidik itu sebagai seorang petani. Kita itu kayak petani punya berbagai macam benih. Ada benih padi, ada benih jagung, yang kemudian benih-benih itu kita tanam. Benih-benih ini diibaratkan sebagai anak yang punya kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Kalau kita menanam padi, otomatis kan nanti tumbuhnya juga padi ya. Tidak mungkin kita menanam benih padi kita berharapnya nanti jadi jagung, ataupun sebaliknya. Itu maksud dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang perubahan paradigma belajar. Ini ada sedikit kegiatan tentang cobalah buka. Coba Bapak Ibu sekarang bayangkan Anda itu menyimpan sesuatu yang berharga di tangan Anda. Di kepala dulu. Di tangan saya ini ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, ini perlu saya jaga karena ini itu sangat penting di kehidupan saya. Ini hal yang sangat penting dan berharga yang harus saya jaga. Nah, kalau teman Anda si B membujuk, buka dulu tangannya, saya ingin lihat. Atau cepetan dibuka, dia mengerti. Atau dia mengintimidasi, kalau tidak buka, nanti kamu saya pukul misalkan. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan membuka tangan Bapak Ibu atau tidak? Ya, sebenarnya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa? Yang membuka pasti dia takut. Yang membuka karena dia takut. Karena diancam ya, jadi takut ya. Kemudian ada lagi? Tidak dibuka karena pede. Tidak dibuka karena tidak pede. Karena pede. Nggak tergoda. Saya yakin ini penting. Saya nggak mau membuka begitu ya. Jadi secara logika begini. Anak itu atau Anda akan membuka tangan Anda itu kan tergantung dengan ya, tergantung Anda. Segala macam keputusan, segala macam tindakan yang akan dilaksanakan itu tergantung dari diri sendiri. Betul? Saya akan membuka tangan saya jika saya mau membuka, walaupun mau diancam atau gimana. Kalau saya tidak mau membuka ya saya tidak akan membuka. Itu namanya sebagai kontrol diri. Jadi setiap orang itu memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Jadi yang bisa mengontrol segala tindakan kita adalah diri sendiri. Setuju ya Bapak Ibu?
Miskonsepsi yang pertama, ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Jadi kita kadang berpikir ini, murid itu pasti mau melaksanakan tugas dari saya. Kamu tersuruh A, pasti dia mau A. Jadi kita beranggapan kalau kita itu dapat mengontrol murid itu. Padahal sebenarnya kita itu tidak sedang mengontrol murid, tapi murid yang mempersilahkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Jadi karena kontrol itu hanya ada pada diri sendiri. Seperti tadi di kepala tangan, karena dia disuruh terus kan nggak enak sama gurunya, akhirnya dia mau membuka tangannya. Jadi sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol muridnya, tetapi murid itu mempersilahkan gurunya untuk mengontrol dirinya. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contoh, ini kadang-kadang saya baru juga sering lakukan. Pokoknya ya mas, nanti kalau kamu mengerjakan soal dapat nilai 100 kasih hadiah. Sering ya kita kayak gitu ya. Kita kan tujuannya agar anak termotivasi ya. Dan anak bagaimana? Senang, anak bersemangat, betul sekali. Nah kita sudah merasa, oh anak sudah saya kontrol, oh anak sudah manut dengan saya. Tapi sebenarnya kontrol itu hanya berlaku pada saat guru itu memberi hadiah. Nah, kalau besok saya nggak kasih hadiah, kira-kira anaknya masih bersemangat apa enggak? Tidak, malah gini, Bu, saya mau mengerjakan dapat apa? Nah, kalau anak sekarang kan pinter-pinter gitu ya. Jadi kalau sudah kebiasaan dikasih hadiah, kok mengerjakan sesuatu nggak dikasih hadiah, malah nagih. Saya mau dapat apa? Saya mau dikasih apa? Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kalau misalkan kita itu ada anak yang melakukan kesalahan, kamu tuh dibilang gini, oh mas, kamu kok kayak gitu, kamu kan jadinya mengganggu temennya, gimana nanti orang tua kamu. Nah itu kan tujuannya biar anak itu merasa bersalah nih. Anak terus diam. Terkadang ada perubahan tingkah laku anak terus anak jadi marah. Tapi sebenarnya itu pembunuhan karakter. Jadi anak merasa dirinya itu buruk. Anak merasa bahwa dirinya itu tidak baik dan sudah melakukan kesalahan kepada orang lain. Nah itu bukan untuk menguatkan karakter anak, tapi ketika kita membuat anak merasa bersalah, kita malah membunuh karakter anak. Kalau bahasanya di pendidikan itu identitasnya gagal. Jadi anak tidak percaya dengan diri. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya orang tua misalnya, orang tua itu kayak punya hak untuk memaksa anaknya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Padahal seperti teori kontrol tadi, kita mau mengepal tangan, kalau kita tidak punya keinginan untuk membuka, kita tidak akan membuka. Jadi sebenarnya orang dewasa itu tidak punya hak untuk mengontrol anak, tidak punya hak untuk memaksa anak. Yang ada orang dewasa maupun guru, kita hanya menuntun anak untuk mencapai nilai-nilai kebaikan. Nah, lalu bagaimana cara menuntun anak ketika guru tidak bisa mengontrol murid? Berarti kan muridnya tidak bisa kita kontrol ya. Lalu bagaimana cara kita biar menuntun anak agar anak itu bisa melaksanakan sesuatu perbuatan yang kita inginkan? Caranya yang pertama, kita harus menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan sekolah yang positif. Nah, lingkungan sekolah yang positif itu kita nanti tujuannya biar anak-anak bisa melakukan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif yaitu ada motivasi dari anak untuk menghargai dirinya. Anak mempunyai motivasi untuk menghargai diri sendiri, yang kemudian anak-anak itu dapat melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu nilai-nilai yang bagaimana? Nah, contohnya ini yang lagi booming sekarang, kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila. Ada dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 di situ, hafal ya Bapak Ibu ya. Kemarin sudah P5 ya. Nah, nilai-nilai yang
dari profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang sudah kita akui bahwa nilai-nilai ini nilai yang baik, begitu ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkependekan global, kemudian bergotong royong, loyaltis, bernalar kritis dan mandiri. Nah, kemudian ada lagi nilai kebajikan dari yang lain. Nah, ini ada nilai kebajikan menurut IPO Primary Youth Program. Benar nggak ini bukan baca? Itulah ya kira-kira. Itu adalah program pendidikan anak berbasis inquiry. Jadi kalau nilai kebajikan itu tidak hanya dari profil pelajar Pancasila saja, tetapi ada juga yang dari yang lainnya. Contohnya ini saya ambil dari IPO. Ada rasa hormat, ada integritas, kemudian ada mandiri, menghargai dan lain sebagainya. Nah, misalkan begini, kita itu SMP Bakti, kita itu sekolah berbasis pondok pesantren, berbasis agama religius. Misalkan kita mau mengambil nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan jiwa kita. Contohnya mau mengambil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan itu yang mau kita ambil. Nilai kebajikan itu kita ambil. Lalu kita bikin suatu kegiatan pembiasaan. Apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu? Pembiasaan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang tahu? Kita sudah melakukan sholat duha, betul. Tadarus. Kita sudah melaksanakan itu. Kita melakukan kegiatan pembiasaan dengan berdasarkan nilai kebajikan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kegiatan pembiasaan ini mungkin sulit karena yang namanya pembiasaan, anak dibiasakan itu butuh waktu, butuh ketekunan dan butuh konsistensi baik dari yang melaksanakan maupun dari yang memantau. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, misal tadi sholat duha, sudah tidak perlu disuruh anaknya, berarti anak sudah terbiasa untuk sholat duha. Nah, kalau anak sudah terbiasa, maka sholat duha itu akan menjadi suatu karakter, menjadi karakter dari anak. Nah, kalau karakter anak sudah berkarakter yang seperti itu, itulah yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah. Jadi sudah warga sekolahnya, baik dari muridnya, gurunya sudah melaksanakan kegiatan pembiasaan itu, sudah mendarah daging di hatinya, maka itu akan menjadi suatu budaya positif di sekolah. Sekarang saya masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi kayak manusia itu mau berperilaku atau bertindak apapun, pastinya ada motivasi, ada dorongan, ada tujuannya. Yang pertama, anak itu berperilaku karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak itu mau mengerjakan soal karena nggak mau dimarahi atau takut dihukum. Jadi motivasi dia mengerjakan soal karena dia tidak mau dihukum. Kemudian motivasi yang kedua tadi sudah ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya nanti kalau mengerjakan dapat hadiah, saya nanti dapat imbalan, saya nanti dipuji oleh guru saya. Itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga, dia itu melaksanakan atau melakukan sesuatu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang diharapkan nanti bisa kita terapkan ke anak. Kita bisa menuntun anak untuk melaksanakan suatu perbuatan dengan motivasi menghargai dirinya sendiri. Selain motivasi tindakan, nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang melatar belakangi motivasi anak melakukan suatu tindakan itu ada karena dia itu ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Dia itu melaksanakan kegiatan karena ingin bertahan hidup. Kemudian ada kekuasaan, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan,
Dan yang terakhir ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada 5 ya. Bertahan hidup, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk coba menganalisis. Nah, ini ada sebuah kasus. Dinda adalah siswa kelas 7 SMP. Sampai di rumah, dia menangis. Ibu Dinda bertanya kepada Dinda. Nah, jawaban Dinda seperti ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, kan tidak seru jadinya. Nah, kalau Dinda jawabannya kayak gitu, berarti dia itu bersenandung karena dia sedang memenuhi kebutuhan apa, Bapak Ibu? Sudah saya kasih contekan bawah. Apakah dia itu melakukan itu karena dia ingin bertahan hidup? Kesenangan atau kebebasan? Disimpan dulu jawabannya. Sekarang kalau ibunya tanya, dia jawabnya gini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku baru. Ada yang kayak gitu ya. Nah, kira-kira dia itu sedang memenuhi kebutuhan apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Oke. Disimpan dulu. Kemudian yang ketiga, ibunya tanya lagi, kenapa kamu nangis? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Nah, kira-kira apa ini? Kesenangan. Simpan dulu. Terus aku sebel, gambarku tidak rapi, malah guru nunjukin ke teman-teman sekelas. Rasa diterima. Masih ingat ya jawabannya ya? Kita cek. Nah, yang pertama itu kesenangan, betul ya? Terus yang kedua, rasa kasih sayang dan diterima. Bosan, tapi dia itu ingin bebas sebenarnya, ingin berkreasi, ingin berinovasi. Masa belajarnya begitu aja. Terus yang keempat, yang gambar usaha tapi kalau nunjukin ke teman sekelas itu penguasaan. Jadi kan dia malu, saya kan tidak menguasai gambar. Itu maksudnya ke penguasaan. Nah, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Jadi begini, ketika kita sudah membayangkan sekolah kita seperti ini, nah kita mempunyai suatu kegiatan-kegiatan kebiasaan. Tapi ada ada peraturan gini yang kebiasaan ini. Terkadang kita setelah melaksanakan ada anak yang tidak mematuhi, ya, anak melanggar, misalkan melanggar sekolah itu sudah jadi masalah yang perlu kita bahas bersama gitu ya. Atau mungkin anak tidak mau sholat duha misalkan gitu. Nah, di setiap pelaksanaan kegiatan pasti kan ada hambatan-hambatan gitu. Nah, posisi kita sebagai guru untuk mengatasi anak-anak yang tidak melaksanakan kebiasaan itu, bagaimana? Ada 5 posisi kontrol. Ya, posisi kontrol yang pertama itu mendukung. Contohnya nih, kalau ada anak terlambat, terus gurunya meneng-neng, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Gurunya itu menghadik, nunjuk-nunjuk, kalau meneng-neng dan membentak, begitu ya. Muridnya kemungkinan akan merasa marah, apalagi kalau dimarahin di depan teman-teman yang lainnya. Dia marah, bisa jadi dendam dan biasa bisa menjadi agresif. Aku esok aku ulang lagi. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai pendukung. Pernah ya Bapak Ibu ya? Pernah ya? Nah, saya juga pernah. Ya cuman nih, saya juga pernah. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa dengan gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ya pernah banget ya. Saya juga pernah gitu. Nah, gurunya itu ada suaranya tidak tinggi, tapi dia menolak. Lalu sayangkan orang tua di rumah bagaimana jauh-jauh orang masih
Ide bangga ini. Posisi kontrol yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Misalkan ini telat lagi ya. Adi, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke saya, bukan? Sambil ketawa. Itu seperti itu. Takut banget ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana ya. Besok jangan ulangi ya. Gurunya itu kan dasarnya lama, akrab, santai, enak banget pokoknya ya. Nah, muridnya itu senang dan akrab. Biasanya itu muridnya menjadi fansnya guru itu. Aku pada lupa. Aku mau fans juga. Soalnya dia itu fans saya, dia itu teman saya. Apa ini bagus nggak Bapak Ibu kalau kita jadi anak-anak? Bagus dong ya, bagus. Kita menjadi teman anak. Tetapi sayangnya anak itu akan hanya nurut dengan Pak Guru itu, tidak dengan guru yang lain. Cenderung membanding-bandingkan. Wah, kalau Pak Guru itu enakan. Kalau Gusti, jadi ada pembanding-bandingan. Ajar. Posisi kontrol yang keempat itu ada pemantau. Baru datang. Dia tahu tapi kita tanya. Tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Jam 7, Bu. Oh, jadi kamu terlambat ya? Terlambat. Apakah kamu tahu konsekuensi yang harus dilakukan sejak terlambat? Jadi dia itu menekankan kepada anak tentang konsekuensi yang harus dilakukan kalau dia itu terlambat. Gurunya itu nada suara kata formal dan memantau saat murid melaksanakan konsekuensinya. Murid memahami kesalahannya, dia paham, dia salah. Dia juga bersedia untuk melaksanakan konsekuensinya, tapi dia akan merasa tidak nyaman karena dia itu tidak melaksanakan konsekuensi seperti yang dia inginkan. Baik tidak teman-teman? Baik, ini adalah salah satu posisi kontrol yang positif juga. Kemudian posisi kontrol yang terakhir, yang kelima, ini best of the best. Jadi posisi kontrol manager. Berarti aku. Misalkan dulu ya ini ya. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, sama pertanyaannya. Iya tahu Bu. Oh, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi kita beri kesempatan anak untuk memperbaiki kesalahannya. Dan kemudian lalu apakah yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Jadi dia itu sudah mengakui kesalahannya, kemudian dia mempunyai solusi terkait masalahnya sendiri, kemudian dia diminta untuk mencari solusi agar dia tidak mengulanginya. Lengkap ya. Gurunya ada suara tulus mendekat ke murid dan murid itu dapat bertanggung jawab terhadap permasalahan. Posisi kontrol yang baik berarti dari kelima ini yang positif yang mana Bapak? Yang benar. Ada 3 sebenarnya yang positif. Jadi kalau yang negatif berarti yang pertama yang negatif apa yang negatif? Penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. 2 posisi yang negatif ini sudah tidak boleh dilaksanakan. Ya, membunuh dan membuat merasa bersalah itu negatif, tidak boleh dilaksanakan. Yang masih bisa kita laksanakan yang positif ada 3. Yang pertama tadi aja sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, tapi karena kita itu ingin berusaha anak itu sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat, anak itu belajar untuk mengatasi masalahnya, mengatasi kesulitannya, maka dari itu kita lebih baik pertama kali menanam anak dalam posisi kontrol yang paling baik, yaitu posisi kontrol manajer. Nanti kalau misalkan posisi manajer, kita sudah berusaha posisi manajer, kita akan melaksanakan yang namanya sebelumnya itu kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu apa? Jadi kalau dulu kan peraturan kelas
atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah, di mana dalam membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama warga kelas. Jadi ini dibuatnya di dalam kelas masing-masing. Ini contoh ya saya, artisnya saya di sini. Kita nonton video saya dulu. Hari ini saya meminta waktunya sebentar, karena hari ini saya
tulis kalimatnya. Kelas 3. Kamu pengen kelasmu seperti apa? Ya, sama. Tadi. Ada yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Rizibli dari kelas 9A. Kemarin saya bersama teman-teman membuat keyakinan kelas. Kami jadi memahami kelas impian yang kami harapkan. Kemudian kami membuat keyakinan kelas bersama untuk mewujudkannya. Kami berkomitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas agar kelas impian kami terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu telah menyaksikan tentang proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di dalam kelas 9A. Pada tahapan tersebut, saya meminta anak untuk berdiskusi bersama untuk mencari tahu tentang kelas impian yang mereka inginkan. Kemudian setelah itu kami berdiskusi bersama, anak-anak diminta untuk mencari cara bagaimana agar kelas impian yang mereka harapkan dapat terwujud. Setelah melaksanakan kegiatan tersebut, saya melihat anak-anak termotivasi untuk melaksanakan dan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Hanya saja ada kekurangannya, yaitu anak masih belum paham terkait apa saja yang harus mereka laksanakan untuk mewujudkan kelas impian tersebut. Jadi masih perlu dorongan dan tuntunan dari guru untuk dapat menggali pemikiran anak terkait langkah-langkah dan keyakinan atau budaya positif apa yang harus mereka laksanakan agar kelas mereka terwujud. Untuk rencana implementasi ke depannya, saya ingin mereview kembali, kita akan merefleksi bersama bagaimana pelaksanaan terkait keyakinan kelas di kelas 9A. Apakah sudah berjalan ataukah ada yang masih belum bisa melaksanakan, atau mungkin ada poin-poin yang perlu ditambahkan dalam keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Jadi langkah yang pertama begini Bapak Ibu, kita itu menentukan kelas impian bersama siswa. Jadi saya jelaskan, anak-anak kira-kira kalian itu ingin mempunyai kelas yang seperti apa? Baik lingkungannya, baik teman-temannya, baik gurunya. Bahkan di sini saya contoh, mungkin saya ingin teman-teman saya itu pada datangnya nggak bertambah. Saya ingin teman-teman saya itu datangnya tepat waktu. Kemudian kalau ada tiket anak-anak tiket, itu impian mereka terkait kelas impian. Di sini saya sedang menjelaskan tentang kelas anak. Nah, setelah itu nanti, saya membagikan sticky note. Sticky note itu nanti anak-anak disuruh mengisi kelas impian mereka seperti apa. Dituliskan di situ. Kalau sudah dituliskan di sticky note, setiap anak menempelkan kelas impiannya di papan tulis yang sudah saya kasih. Itu ya, tanda kelas impian. Silakan ditempel di situ. Nah, setelah menentukan kelas impian, kemudian nanti saya bacakan satu-satu. Impian kita itu kelas 9A, kebetulan ini ya kelas saya, ingin seperti apa. Saya bacakan satu-satu impian-impian dari teman-temannya. Dia kepingin teman-temannya yang seperti apa, dia ingin suasana belajar yang seperti apa. Nah, kalau sudah menentukan, sudah membacakan kelas impian, kemudian saya kembalikan lagi ke akhir. Nah, impian kamu kan seperti ini tadi. Kira-kira biar impian kamu nanti terwujud, langkah-langkahnya apa saja. Jadi akan disuruh untuk mencari solusinya sendiri, mencari caranya sendiri agar tujuan mereka, kelas impian mereka nanti tercapai. Nah, maka mewujudkan kelas impian. Saya bagi lagi sticky note-nya. Nah, anak-anak kemudian menuliskan langkah-langkahnya, bagaimana teman-temannya harus bagaimana, dia harus bagaimana. Lalu kemudian ditempelkan lagi di papan tulis. Sudah ditempelkan di papan tulis, saya bacakan lagi satu persatu. Berarti harus bagaimana untuk menentukan keyakinan kelas, untuk melaksanakan keyakinan kelas. Nah, setelah saya bacakan
misalkan saling menghormati, kemudian ingin disiplin. Nanti disiplin itu bisa banyak, bisa tepat waktu, kemudian disiplin mengerjakan tugas. Jadi nanti isi dari keyakinan kelas itu nilai kebajikan bersifat abstrak. Anak tidak boleh datang terlambat, bukan kayak gitu, tapi murid dan guru disiplin. Karena disiplin itu sudah masuk ke tidak datang terlambat, kemudian masuk lagi nanti gurunya juga tidak boleh telat masuk. Jadi tidak langsung poin-poin apa itunya, tapi secara umum saja. Nah, kemudian kalau sudah nanti anak-anak menuliskan keyakinan kelas pada kertas dan dipasang di kelas. Sebaiknya dalam membuat keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak. Kalau misalnya dari modul saya baca itu 3-7 saja. Kenapa tidak terlalu banyak? Biar anak nanti hafal. Anak mudah untuk menghafal keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Nah, ditulis di kertas yang besar, manila atau astulo, ditulis yang besar, boleh dikasih gambar, dikasih hiasan apapun. Kemudian biar ada tanda kalau seluruh warga kelas menyepakati dan gurunya juga menyepakati, gurunya yang nanti ada tanda tangan di bawah keyakinan kelas itu, dan seluruh anggota atau warga kelas juga nanti menandatangani keyakinan kelas tersebut. Itu bukti kalau kamu sudah menyetujui. Ini contohnya. Ini ada yang istimewa dari kelas sekian, keyakinan kelas, dan di situ saya memberi ulasan sedikit tentang nilai kebajikan apa saja. Jadi dari keyakinan kelas kan masih bahasanya belum ke kebajikan ya. Kita arahkan ke nilai-nilai kebajikan. Kita arahkan ke nilai kebajikan. Kalau dari kelas 9A, keyakinan kelasnya yang kita sepakati ada 3. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang kedua, guru dan murid disiplin dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, saling menghormati orang lain. Jadi abstrak ya Bapak Ibu, tidak langsung ke tindakannya, bersifat abstrak. Kemudian ditulis dan itu sudah ada bukti dan saya tempel di dalam kelas. Nah, itu keyakinan kelas ini nanti sebagai senjata kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah dan mengawasi anak dalam melaksanakan budaya positif sekolah. Kalau nanti ada anak yang tidak melaksanakan kebiasaan yang kita lakukan. Nah, kalau tadi ya kembali lagi ke positif control. Positif control yang paling baik kan tadi manajer ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa manajer yang paling baik? Karena positif control itu adalah posisi yang bisa membuat anak melakukan restitusi. Restitusi berarti anak itu dapat mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, kemampuan itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang. Apalagi nanti anak-anak di masa depan akan terjun ke masyarakat. Nah, ada 3 langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini juga saya sudah mempraktekkan di dalam pembelajaran. Coba yang saya sekarang. Kasus 1. Ini kasus kisah nyata menurut saya. Namanya Anwar. Kayaknya kenal ya. Suatu hari Anwar yang merupakan anak pesantren tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Mengetahui hal tersebut, sebagai wali kelas saya mengkonfirmasi ke pengurus pondok terkait ketidakhadiran Anwar di sekolah. Dan ternyata anak tersebut sudah berangkat dari pondok tetapi tidak sampai di sekolah. Nah, wali kelas berkoordinasi dengan orang tua dan pengurus pondok untuk mencari tahu penyebabnya. Nah, pada hari berikutnya Anwar berangkat sekolah dan dipanggil ke ruang perpustakaan untuk diajak bicara. Ini Anwar ya. Jadi yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Kita jangan, kamu kok kemarin tidak berangkat? Jangan. Tapi kita, kemarin kamu nggak berangkat
masuk sekolah pasti dia itu punya tujuannya. Dia pasti punya motivasi kenapa dia tidak berangkat sekolah. Nah, kenapa dia tidak berangkat sekolah? Kita harus menguliknya. Jadi jangan langsung menyalahkan anak, tapi kita harus cari tahu dulu kenapa dia tidak berangkat sekolah. Dan ternyata setelah ada ini, nah di sini ada proses penstabilan identitas. Nah, saya bilang, oh ya nggak tahu namanya lagi bosen, dia lagi bosen kepingin pulang. Oh ya nggak apa-apa namanya anak pondoknya bosen ya mas, dia kepingin pulang ya. Kan saya tidak menyalahkan. Jadi seakan-akan saya mendukung. Nah, tujuannya itu sebenarnya bukan kita mendukung atau membenarkan perbuatan dia, tapi kita menstabilkan identitas dia dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Sejatinya dia tahu dia salah kok. Jadi tidak perlu kita nggak perlu, tapi kita menstabilkan dulu biar dia itu menjadi identitas yang. Nah, setelah kita menstabilkan identitasnya, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kita tanya, saya tanya, nggak berarti kalau misalkan bosan, kira-kira apa yang bagus kalau bosan tidak ingin bosan di pondok, kemudian tidak berangkat sekolah, kira-kira itu perbuatan yang baik atau tidak? Jadi dia itu mengakui kesalahannya sendiri, validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian yang terakhir nanti adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Nah, kamu ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat di kelas? Keyakinan kelasnya apa? Kamu bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Dan kamu juga menghormati orang lain. Kalau kamu tidak berangkat sekolah, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Dia itu kan keyakinan yang dilanggar, mungkin yang menghormati orang lain. Dia tidak menghormati gurunya. Gurunya ada di kelas tapi dia tidak masuk. Jadi dia tidak menghargai guru. Tujuannya ke situ. Anak sampai tahu sampai ke kita masuk ke keyakinan yang dia langgar. Nah, setelah keyakinannya sudah dia paham, dia salah, dia mengetahui apa yang harus dia buat, kita masuk ke restitusi. Nah, kira-kira untuk mengatasi kesalahan kamu kemarin tidak berangkat, kamu harus bagaimana? Biarkan anak untuk mencari solusinya sendiri. Kalau sudah nanti saya tanya teman Bu, nanti saya nulis di catatan materi yang sudah tertinggal. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu kita alur ya, oh ya bagus, sudah bagus, kamu nanti mencatat catatanmu yang tertinggal, temanmu yang berangkat kamu minta catat. Nah, terus besok biar nanti nggak bosan di pondok dan tidak ingin bolos lagi bagaimana? Nah, misalkan di sini kalau si kamu juga suka baca buku misalnya, kita arahkan. Nah, di sekolah ada buku bacaan loh mas, bisa kan nanti kamu di buku biar nggak bosan. Ya, jadi itu proses restitusinya. Anak dapat mencari solusi sendiri terkait permasalahan yang dihadapi. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas? Sudah siap untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah siap untuk menjadi posisi manajer bagi anak-anak kita? Terima kasih, semoga kita dapat melaksanakan dan semoga budaya positif di sekolah di SMP Pagi dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Amriati dari guru SMP Yapati Satu Kesugihan. Dalam ini saya akan menanggapi mengenai sosialisasi implementasi budaya positif di sekolah SMP Yapati Satu Kesugihan yang telah disampaikan oleh Ibu Istiqomah dari SMP Yapati Kesugihan. Dari hasil sosialisasi yang saya peroleh ada beberapa hal, diantaranya terkait penanganan siswa. Ini yang menarik bagi saya. Selama ini kelihatannya
jarang yang melakukan, dan ini ketika akan dilakukan mungkin suatu hal yang baru dan bagus, karena di sini ada restitusi di mana siswa harus diupayakan mengetahui apa kesalahannya dengan kesadaran sendiri dan mau menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa ada paksaan dari guru. Dan yang terbaik dengan istilah manajer, guru sebagai manajer, itu mungkin yang hal yang baru yang mungkin bisa yang akan datang bisa diterapkan untuk saya dan mungkin untuk guru-guru sekolah kami. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan keyakinan kelas. Ini juga selama ini mungkin memerlukan hal baru terkait keyakinan kelas, yang mungkin selama ini sudah dilaksanakan, hanya saja belum sistematis seperti apa yang sudah disampaikan ketika ada sosialisasi dari Bu Isti. Kemudian yang bisa atau yang akan dilakukan, yang pertama tadi terkait manajer, guru sebagai manajer, mungkin itu hal yang bagus, mudah-mudahan bisa untuk diterapkan. Dan juga terkait dengan keyakinan kelas, ini juga hal yang bagus terkait ketertiban kelas, mudah-mudahan itu bisa juga akan dilaksanakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dari hasil sosialisasi ini ada manfaatnya bagi kami selaku guru dan mungkin bagi Bu Isti selaku calon guru penggerak. Semoga sukses selalu untuk Bu Isti. Terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyampaian yang saya sampaikan kurang berkenan atau ada hal yang pas. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wiji Unggul Darsono dari SMP Yabaki selaku rekan kerja dari Bu Istiqomah. Di sini saya akan mengomentari dari apa yang beliau Bu Isti sampaikan tentang sosialisasi implementasi budaya positif. Alhamdulillah pelaksanaan berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Kemudian teman-teman guru pesertanya juga lumayan banyak, 90% lah yang hadir. Kemudian apa yang kita peroleh dari apa yang beliau sampaikan, alhamdulillah kita sebagai guru banyak sekali masukan atau ini ya tentang bagaimana cara kita melaksanakan pembelajaran kepada siswa kita di sekolah yang selama ini memang mungkin sedikit berbeda. Jadi apa efek samping dari yang kita lakukan itu memang tidak terlalu kita ini. Setelah apa yang beliau sampaikan, alhamdulillah memang banyak pembelajaran positif yang nantinya akan berefek ke siswa, terutama itu menumbuhkan siswa belajar semangat itu intern, yang kebanyakan kita melakukan banyak ekstern. Jadi faktor ekstern, jadi orang tua kita memberikan ke siswa itu banyakkan ekstern yang ternyata di belakangnya ada dampak bagi peserta didik kita. Kalau kita bisa menumbuhkan faktor intern, itu adalah faktor yang terbaik buat siswa. Karena apa? Itu menumbuhkan semangat dari diri siswa itu sendiri. Kemudian yang kita peroleh ini banyak banget ya. Selama ini saya jadi guru berpikir ternyata masih banyak ya ilmu-ilmu dari luar ini, informasi yang perlu kita ketahui
bagaimana kita melakukan budaya positif dengan siswa. Jadi siswa kita ajak diskusi, musyawarah bareng untuk menentukan kesepakatan kelas itu. Kemudian dari itu nanti kalau siswa melakukan kesalahan juga yang terbaik guru itu melakukan apa itu. Jadi di situ kita sebagai guru lah banyak ilmu yang kita peroleh dan bagaimana kita memperlakukan siswa ke depannya. Ya, terima kasih sekali. Alhamdulillah kami sebagai guru dapat informasi. Memang kata belajar itu tidak ada pernah hentinya ya. Jadi selalu kita belajar untuk yang lebih baik.